saudara. Ku tahu dengan darah, ku tahu dengan darah, ku tahu dengan darah Yesus. Amin. Darah Yesus yang sudah menebus kita, darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dan darah Yesus juga akan membawa kita kepada kesempurnaan. Amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Kita melihatnya di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 17. Masih tetap yang sama, judul yang sama, bertumbuh di dalam kasih karunia. Ya, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat yang ke-17. Ya, sudah ketemu? Ya. Tiga, 4. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada saat ini. Wahyukan dan nyatakanlah bagi kami. Terima kasih juga untuk apa yang sudah Mau kerjakan bagi jemaat-Mu. Kami rindu biar jemaat-Mu bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Mau perbuat bagi gereja lokal yang kecil ini. Mari Tuhan nyatakan terus supaya kami bertumbuh di dalam apa yang Mau kehendaki. Dan kami nyata pertumbuhan kami. Kami tidak menjadi anak-anak yang dapat diombang-ambingkan oleh segala rupa-rupa angin pengajaran, tapi kami berpegang teguh dengan apa yang sudah kami percayai. Berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mimbar yang sudah Engkau berikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Kuduskan mimbar ini Tuhan, supaya melalui mimbar ini Tuhan nyata pekerjaan-Mu dan nyata karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya mimbar ini dibuat oleh tangan manusia, Kau yang menguduskannya dan Kau yang mengurapinya dengan kuasa darah yang kudus, sehingga mimbar ini Tuhan Kau pakai Tuhan hanya untuk hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mengucap syukur Tuhan apa yang sudah Kau kerjakan dan Kau berikan bagi jemaat-Mu yang kecil di tempat ini. Semuanya itu oleh karena kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur di hadapan. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, anak-anak, sebelum ini anak-anak tolong bisa masuk ke ruangan sebelah. Katanya ada sekolah minggu, ya. Adik-adikku, ya, kayak Nike, siapa lagi tuh? Ya, Nike, Lydia bisa masuk ke ruang sebelah. Ruangan sebelah juga sudah pakai AC, ya. Terus ada Nike mana? Mau? Kalau tidak mau nanti nyanyi di depan ya. Ya. Ya, baik. Ya, salam Bapak Ibu, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya dengan kasih karunia Tuhan pada saat ini kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan mimbar bagi jemaat di tempat ini, dan saya percaya mimbar ini diberikan oleh Tuhan supaya kita semakin lebih bersungguh-sungguh lagi. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di tempat ini, saya percaya bukan karena kuat gagah manusia, tetapi oleh karena kekuatan roh semata. Ya, sedikit demi sedikit kita akan melengkapi gereja lokal kita di tempat ini, dan saya masih rindu akan memperbaiki semua. Saya akan menutup jendela ini sehingga kelihatan tidak ada pancaran dari luar. Ya, kita akan mengubah nanti semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan telah memberikan sesuatu kepada saya dan saya akan pergunakan supaya gereja lokal ini semakin hari semakin lengkap, ya. Dan bukan itu saja, dan Tuhan sudah menyatakan sesuatu bagi saya, kita akan mendapatkan satu tempat ibadah yang permanen. Saya tidak tahu itu kapan, yang jelas kalau Tuhan sudah berbicara, itu pasti akan benar. Tidak tahu datangnya dari mana, ya. Saya hanya berharap kepada Tuhan karena jemaat ini harus bertumbuh yang lebih lagi.
semua yang akan kita rindukan. Kita ingin punya tempat ibadah yang permanen, Tuhan akan berikan. Ya, Tuhan akan berikan dan lengkapi semuanya. Tapi ya, kalau Tuhan berikan, kalau kita tidak bertumbuh, percuma itu semua. Amin. Ya. Kita mau supaya diri kita semakin bertumbuh, semakin kita kuat, sehingga tidak ada lagi kita terombang-ambing oleh dengan segala apapun yang dari luar datangnya. Amin. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Rasul Petrus, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Katakan waspada. Artinya apa? Itu sudah warning Bapak Ibu. Kita harus berjaga-jaga. Ya, ini peringatan warning bagi kita yang berada di akhir zaman ini. Jangan kita nanti disesatkan. Waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Ya, jadi dengan ada orang nanti yang akan menyesatkan kita yang mereka tidak mengenal hukum. Hukum siapa? Hukumnya Allah. Dan Tuhan mau supaya apa? Jangan kita kehilangan peganganmu yang teguh. Sudah tahu? Tetapi akan jelas di sini dikatakan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Dan pasti dinyatakan di sini ada orang yang akan kehilangan pegangan kita yang sudah kita terima sebelumnya. Minggu lalu sudah jelaskan bahwa kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Kenapa terjadi banyak iri hati? Kenapa terjadi banyak kedengkian? Kenapa terjadi banyak kekecewaan? Karena kita tidak bertumbuh, yang mengakibatkan daging yang ada di dalam diri kita itu semuanya muncul. Dan Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Dan saya yakin kalau saudara tetap hidup dengan kondisi yang seperti ini, jangan harap kita diangkat. Kita akan ketinggalan seperti di Gadis yang bodoh. Iman kita, saya pasti diangkat Pak. Iya, pasti diangkat, tetapi tidak bertumbuh. Ini hati-hati. Ya, beberapa minggu lalu Tuhan berbicara kepada saya, akan banyak nanti orang-orang yang akan jatuh di akhir zaman dan semakin banyak. Iya. Karena kalau kita lihat dari apa yang telah terjadi dengan bangsa Israel, keluar di tanah Mesir hanya berapa orang? 2 orang yang masuk dari 2 juta orang. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, 2 orang ini yang berpegang teguh apa yang dikatakan oleh Musa sebagai pimpinannya, sebagai utusannya. Lihat apa yang terjadi di dalam Bilangan 13 dan 14 tentang 10 pengintai. Mereka datang dan mengabarkan kabar busuk kepada orang-orang Israel. Mereka terpengaruh? Ya. Sehingga apa? Mereka semuanya menentang Musa. Dan akhirnya terjadi pemberontakan Datan, apa? Korah dan ya, pemberontakan Korah dan Datan. Terjadi pemberontakan karena apa? Karena bangsa itu tidak bertumbuh. Yang ada dalam diri mereka adalah keluh kesah. Yang ada dalam diri mereka adalah senantiasa mereka tidak cocok dengan apa yang dipimpin oleh Musa. Mereka mau memimpin yang lain. Dan ingat Bapak Ibu, ya, kalau Tuhan sudah mengangkat seorang pemimpin, Dia pasti akan menyertai dia dengan roh. Tidak bisa. Tiang api ada di dalam dirinya. Apalagi bangsa itu tidak bertumbuh. Dan Tuhan mau supaya hal ini dihapuskan dari tempatnya. Amin. Tuhan, kita tidak akan
tidak akan dapat sampai kepada tujuan kalau kita masih mempunyai hal yang demikian. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Brother Branham. Jika Anda dilahirkan sebagai anak Allah, perhatikan, jika Anda dilahirkan sebagai anak Allah, Anda adalah mendapatkan Roh Kudus di dalam diri Anda. Jelas, Anda dilahirkan sebagai anak, Anda mendapatkan Roh Kudus di dalam diri Anda. Dan Anda dimanifestasikan firman Allah yang diucapkan sebelum firman itu dinyatakan, yang mana itu adalah suatu pikiran Allah sebelumnya. Jadi kalau kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita, firman Tuhan itu pasti dimanifestasikan. Artinya apa? Ada di dalam diri kita. Ya, kalau benar kita bertumbuh. Tapi kalau tidak, jangan harap ya manifestasi firman Allah itu ada di dalam diri saudara dan saya. Jangan harap kuasa itu ada di dalam diri saudara dan saya. Iblis hanya takut dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan firman Allah, dan iblis tidak takut dengan orang-orang yang tidak bertumbuh. Kalau saudara tidak bertumbuh, pasti saudara tidak akan pernah berpegang teguh kepada firman Allah. Lihat prosesnya. Kalau saudara sakit, kemana saudara pergi? Apa yang saudara cari? Pernah saudara berdoa? Pernah saudara berlutut kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kehendak-Mu, sembuhkan penyakit saya Tuhan? Tidak pernah. Itu gampang sekali Bapak Ibu. Kalau saudara sakit dan terjadi apa? Dokter. Ya, anak panas sedikit yang dicari dokter. Berdoa. Kamu sudah punya kuasa. Ya, kamu sudah punya kuasa. Berdoa. Dan itu memang perlu belajar. Ya. Gimana kita mau belajar sedangkan kita tidak pernah membaca buku pesan? Tidak akan bisa Bapak Ibu. Yang kita cari apa? Apa yang kita cari? Akan dicari orang siang malam pagi petang? Ya. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus, bukan firman. Kita kembali koreksi kita. Saya juga tidak sempurna, tapi berusaha. Bukan hanya saya yang menerima keselamatan, tetapi keluarga saya pun menerima keselamatan. Amin. Setelah keluarga kita menerima keselamatan, orang lain pun kita rindu diselamatkan. Tidak tahukah bahwa engkau adalah biji matanya Allah? Tidak tahukah keselamatan itu ada di dalam dirimu? Jadi keselamatan itu ada di dalam diri mempelai. Amin. Kok bisa begitu Pak? Iyalah. Kalau ada orang sudah beritakan firman pesan Tuhan di akhir zaman ini, dia menolak, berarti dia binasa. Karena firman itu ada di dalam diri mempelai. Di sini dikatakan oleh Brother Branham, dan seorang mempelai wanita harus menjadi firman. Seorang mempelai wanita harus menjadi firman. Siapa di sini mempelai? Amin. Semua pasti tunjuk tangan mempelai. Amin. Tapi apakah firman itu sudah menyatu di dalam diri saya? Menyatu di dalam diri saudara? Sudahkah kita menyatu? Ya, kalau dulu saya sering berpikir, gimana ya caranya hidup supaya mapan, supaya mantap, bagaimana? Sekarang saya tidak lagi.
Demikian. Kalau saya hidup di dalam firman, itulah enaknya, ya, jadi mempelainya Tuhan. Saudara tidak tahukah mempelainya Tuhan? Dunia ini adalah milik kuasa di atas kuasa kita, karena firman yang bekerja. Iblis pun tunduk, bukan tunduk karena kita hebat. Iblis tunduk dengan firman yang ada di dalam diri kita. Amin. Surga pun juga milik kita, karena kita adalah bagian daripada mempelai laki-laki, yaitu Yesus. Coba, luar biasa kan? Tapi kita tidak menyadari kalau kita ini adalah luar biasa. Kadang-kadang kita masih, begini ya, jangan Bapak Ibu. Kita mau supaya semakin hari hidupku semakin indah di hadapan Tuhan. Ya, apakah Tuhan tidak sanggup untuk memberikan gereja kepada gereja lokal di tempat ini? Sanggup Bapak Ibu. Ya, bukankan gereja. Ya. Tetapi kita harus bertumbuh, kita bersatu hati meminta. 2-3 orang berkumpul dalam namamu, di situ engkau hadir. Dan kalau kita sudah mengetok, yang pasti akan buka untuk pintu. Kita mencari, kita pasti akan mendapat. Tapi seringkali kelemahan daging yang menghalangi kita. Kalau mempelai Tuhan di tempat ini sudah menjadi firman, bayangkan Jakarta ini goncang, ya, dengan doa saudara. Gak usah dengan ini. Tadi pagi saya renungan, ya, pada waktu Yesus pergi ke suatu kota. Sebentar saya lihat ayatnya, ya. Mari kita buka di dalam Matius. Kok saya teringat dengan hal itu, ya. Sebentar saya cari dulu. Ya. Ayat 34, 35 dan 36. Matius 14. Ya. Ini firman. Apakah kita bisa melakukan seperti ini? Ya. Bisa? Tolong bantu membacakan satu orang. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bayangkan, perlu Yesus berdoa lagi? Hah? Perlu Yesus berdoa lagi? Enggak, ya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi dengan apa? Memegang aja jubah. Apakah ini tidak berlaku pada saat ini? Amin. Hah? Amin. Tidak sadarkah saudara bahwa kalau kita ada di dalam firman dan firmanku ada di dalam dia, maka apa yang terjadi? Itu terjadi. Bahkan pekerjaan lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan, mempelai Tuhan akan lakukan di zaman ini. Amin. Tapi sudahkah kita bertumbuh sepadan dengan firman? Waktu hari Kamis selalu saya katakan, bukan kita, ya, bukan firman yang menyelaraskan kita, betul? Tapi kita harus menyelaraskan firman. Bukan firman, ya, firman Tuhan, saya begini, kamu mesti ikutin saya. Enggak. Betul? Kita yang harus menyelaraskan firman. Maukah kita sekarang? Nah, itu akan terjadi dan itu akan digenapi. Tapi seringkali kita menolak. Kenapa?
daging kita. Lebih banyak kita mengikuti daging kita daripada kita mengikuti roh. Lebih banyak kita menuruti hawa nafsu kita daripada kita menuruti roh Allah. Sehingga apa? Yang ada dalam diri kita akan bertemu itu selalu terhalang. Dan seorang mempelai wanita harus menjadi firman sebab dia adalah firman. Jadi saudara itu harus menjadi firman sebab dia, Yesus itu adalah firman, dan saudara harus serupa dengan firman. Matius 6 ayat 30, 48. Jadilah sama seperti Bapa di surga adalah sama. Yesus sempurna, mempelai Tuhan harus sempurna. Artinya demikian. Itu tidak akan terjadi Bapak Ibu kalau hidup kita seperti ini saja. Dari hari ke hari monoton. Tidak ada sesuatu yang membuat kita bergairah. Siapa yang menggairahkan saya? Hah? Bukan daging, bukan wanita lagi, tetapi siapa? Firman. Amin. Ya, firman. Itu yang menggairahkan hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupku ini, lagi terus, tak pernah kuragukan janjimu. Lewati, kita nyanyi sebentar. Mari bro, mainkan dulu bro. Apapun yang terjadi, saya rindu. Ya, wah ini dia. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian ini satu kali saja. Saya rindu menyanyikan lagu ini. Saya tidak pernah meragukan kasih-Nya Tuhan. Amin. Jangan sampai kita meragukan kasih-Nya Tuhan. Oh, kasih Tuhan luar biasa. Melebihi kasih istri kita, melebihi kasih orang tua kita. Itu kasih-Nya Tuhan. Coba. Terus apa lagi? Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang curam. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya, siapa lagi? Ketika saya menghadapi masalah, ketika saya menghadapi persoalan, ketika saya mau terjerumus dalam dunia ini, Tuhan yang mengangkat saya. Ya, saya masih ingat bagaimana dulu saya sudah terperosok. Saya masih ingat, makanya saya tidak pernah ragu. Karena itu sudah mendarah daging. Tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Jangan pernah
Kalau Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan pernah ragu. Saya tidak pernah ragu sampai saat ini. Ya, terus kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Amin. Apa sakit saudara saat ini? Dia berfirman. Kau bersabda dan selamatkanku. Amin. Amin. Tiada yang mustahil katanya. Ada di sini yang lebih bisa daripada Tuhan? Nggak ada. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku percaya padamu. Nah, tergantung bagaimana kita. Tetapi kita harus sadar bahwa kita harus bertumbuh. Jadi tingkah laku orang dewasa dengan keadaan anak-anak itu beda. Kalau anak-anak meminta kepada Tuhan merengek-rengek. Tapi kalau orang yang dewasa tahu bagaimana meminta kepada bapaknya, dan dia tahu bagaimana mengambil hati bapaknya, sehingga ketika kita minta dan Tuhan masih memberikan tepat pada waktunya. Amin. Itu tergantung daripada kita. Apakah kita sudah menyenangkan hati bapak kita, atau kita masih begitu-begitu saja. Yang ada bikin kesal bapak kita. Nah saudara, kalau bikin kesal bapak saudara atau ibu saudara, apa yang terjadi? Boro-boro permintaan itu dikabulkan, tidak akan pernah. Tetapi kalau kita sudah menyukakan hati bapak kita, kita tahu apa yang menjadi kesukaan bapak kita, maka Tuhan pasti akan memberikan tepat pada waktu dan ketika kita memintanya. Nah, dia tidak dapat berdiri di atas kredo manusia. Ya, mempelai tidak dapat berdiri di atas sistem atau denominasi. Ia tidak dapat berdiri di atas tingkah laku yang baik. Tingkah laku saudara bagus, saudara baik, tapi itu bukan dasarnya. Tetapi ia harus berdiri. Jadi mempelai harus berdiri di atas firman Allah, karena ia adalah bagian darinya, karena ia diambil dari Kristus. Tidak tahukah saudara bahwa saudara diambil dari Kristus? Ya, tapi sering kita tidak tahu. Ya, saya pernah berkata-kata kepada seorang hamba Tuhan di denominasi, Pak, nggak akan mungkin kita menjadi sempurna, karena manusia itu tidak ada yang sempurna di dunia, hanya Allah yang sempurna. Saya katakan, Bapak percaya nggak dengan firman yang berkata, jadilah sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna? Percaya Pak? Nah, kalau Bapak percaya, Bapak akan berusaha supaya hidup di dalam firman. Jadi bukan maunya kita. Dan kalau kita sudah hidup di dalam firman, kita pegang teguh, jangan kita pernah goyah. Seringkali kita amin, amin, tetapi apa? Kita tidak pernah melakukannya. Kita tidak pernah bertumbuh. Sama halnya seperti bangsa Israel. Mereka keluar dari Mesir, mereka bersorak-sorak, oh haleluya, haleluya, aku sudah keluar dan aku sudah bebas. Ketika mereka menghadapi tentara Firaun tenggelam di Laut Merah, mereka bersorak-sorak, Maria mengambil badan dan bernyanyi dalam roh. Dan ketika mereka berada di padang gurun, apa yang terjadi? Mereka mati semua di sana, karena mereka hanya mengandalkan dari apa yang mereka pikirkan, bukan dari apa yang Tuhan ingin lakukan dalam mereka, dari apa yang mereka inginkan. Bukan kehendakmu, tetapi kehendak Bapa, kata Yesus. Bukan kehendakku Tuhan yang jadi, tapi adalah kehendakmu yang jadi. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Seringkali kita mengandalkan kehebatan kita. Dan Tuhan tidak inginkan hal itu. Ya. Nah, lihat. Tetapi jika Anda di dalam Kristus, Anda adalah mempelai sejati. Anda di dalam Kristus
dasarnya. Anda adalah mempelai sejati. Ya, tidak semua yang berasal dari Israel adalah Israel. Dan tidak semua orang pesan itu mempelai. Jadi jangan berharap kita menamakan ini orang pesan dari zaman ini itu adalah mempelai. Jelas, jika Anda ada di dalam Kristus, jika Anda ada di dalam firman, Anda adalah mempelai sejati. Ini mempelai. Amin. Apa mempelai? Ada di dalam firman. Saudara di dalam firman berarti mempelai. Bukan, oh saya orang pesan, saya gereja pesan, saya percaya William Barret Branham adalah nabi Tuhan akhir zaman ini. Tetapi kehidupannya di luar daripada pesan. Itu kehidupannya di luar daripada firman. Ini yang namanya orang pesan. Tunjukkan bahwa saudara adalah mempelai Allah. Dari mananya? Tahu saudara dari apanya? Bahwa saudara mempelai Allah dari apanya? Dari buah saudara yang saudara hasilkan. Amin. Firman Allah berkata dalam Matius 7, daripada buahnya lah kamu mengenal mereka. Tunjukkan buah-buah mempelai di tempat ini. Tunjukkan kalau saudara adalah mempelai sejati. Dari buahnya saudara tunjukkan, baru saudara mempelai sejati. Karena untuk pengangkatan bukan hanya sekedar dalam pesan berkata saya mempelai, amin, bukan. Dalam pesan adalah tunjukkan buah-buah saudara, baru terlihat bagaimana buah mempelai. Karena di akhir zaman ini bukan hanya sekedar kita ngomong bicara, bukan hanya sekedar kita cuap-cuap, tapi kita menunjukkan buah-buah kita. Bagaimana buah pertobatan kita, bagaimana buah pelayanan kita, dan kita harus tunjukkan itu. Tuhan mau kita berbuah. Mempelai menghasilkan buah di akhir zaman ini, sehingga dunia dapat melihat bahwa mempelai berbuah, dan buahnya lebat dikatakan dalam firman 60, 80 dan 100. Sudah? Ya. Gimana kita mau berbuah sedangkan kita tidak pernah mau belajar? Gimana kita mau belajar sementara kita tidak pernah mau membaca? Lihat, sudah berapa buku yang sudah diterjemahkan? Sudah berapa? 100 lebih. Sudah dibaca oleh saudara semua itu. Amin. Jangan mau baca. Untuk belajar pengajaran aja sudah susah. Iya. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak mau tahu 2 orang, saya harus belajar. Ya, karena pengangkatan itu bukan rombongan, pengangkatan itu adalah pribadi. Ingat, Matius, Yesus berbicara, dalam satu tempat tidur ada yang terangkat dan ada yang tertinggal. Artinya apa? Satu tempat tidur suami istri. Kalau saudara sebagai suami tidak pernah berbuah sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, jangan harap diangkat. Kalau saudara sebagai istri tidak berbuah sebagaimana diinginkan dalam firman, jangan harap kita diangkat. Ya, saudara boleh sakit hati dengan saya, silakan. Tapi saya mau supaya kita tahu, mata kita terbuka, dan inilah jalan yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan kita bertobat pada saat ini. Saya pun juga harus bertobat. Ya, bukan hanya saudara, saya pun juga harus bertobat. Kalau ada hal yang tidak benar dalam diri saya pun harus bertobat saat ini. Karena saya mau diangkat dan saya mengasihi Tuhan saya. Amin.
Tuhan ingin supaya kita mau melakukan itu semua. Merendahkan diri kita di hadapan, bersungguh di kaki Tuhan. Lebih baik saya jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada saya jatuh ke rumus yang tidak benar. Saya lebih baik jatuh. Tapi saya tahu firman Tuhan, 7 kali orang benar jatuh, berapa? 70 kali dia akan bangkit. Amin. Ini, dan saya mau supaya kita semua bertumbuh di tempat ini. Ya. Tuhan sanggup memberikan berkat bagi saudara. Asal kita sepadan dengan firman. Dan Tuhan tidak inginkan hal-hal yang lain dari kita. Ya. Saya sudah berkata kepada Tuhan, apa yang menjadi bagianku akan kulakukan. Ya. Saudara berdoa, apa yang menjadi bagian saudara di tempat ini? Apa yang menjadi bagianku akan lakukan. Karena Tuhan berbicara kepada saya, lakukanlah apa yang menjadi bagian. Jangan kau pernah iri, ataupun jangan kau pernah cemburu dengan orang lain. Lakukan. Kalau engkau harus menjadi keset, lakukanlah hambaku. Jangan takut. Ya. Aku akan tetap melakukan Tuhan. Karena saya tidak ingin tersandung. Ya, kalau kita tahu posisi kita tidak ingin tersandung. Baik, kita melihat hal ini. Nah, dan Dia yang akan memberi Roh Kudus. Tetapi jika Anda di dalam Kristus, Anda dalam mempelai sejati, dan Dia akan memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan memberikan kehidupannya sendiri di dalam Anda, maka daging kita pun mati. Daging kita pun mati. Ya, Roh Kudus itu akan memberikan kehidupannya. Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus itu Yesus. Yesus itu apa? Firman. Jadi jika firman itu memberi kehidupan dalam diri kita, otomatis daging kita ini mati. Itu kuncinya. Mau tidak kita bertumbuh? Mau bertumbuh? Jadi seringkali daging kita ini yang keluar. Biarkan firman itu hidup. Firman itu hidup dan menguasai hidup kita, maka otomatis daging itu akan mati. Saya berkata, sahabat sini yang dulunya merokok kuat. Ada merokok kuat dulunya. Siapa? Saya tanya sama Bapak, masih merokok? Iya, karena firman yang bekerja dalam hidupnya. Otomatis rokoknya dosa 2 tangan itu mati. Nggak akan mungkin. Karena apa? Firman itu yang akan berbicara. Nggak berikan damai sejahtera dalam hatinya, sehingga dia buang dan dia tidak akan bentuk lagi itu rokok. Pak, saya juga demikian. Dulu rokok berat, minum juga Pak ya? Tuh, tertawa dia, tersenyum dia. Sekarang masih rokok Pak? Masih? Enggak kan? Masih minum? Minum air. Aku kalau dingin Ya. Minum air, dia banyak minum air. Dulu minumnya apa? Tanya apa utaya? Mabok-mabokan Pak ya? Iya kan? Dulu pernah mabok kan? Iya. Tetapi sekarang pernah nggak dia mabok? Minum juga. Minum apa Pak? Tanya itu minum apa? Minum air ya saya minum. Kalau minum minuman keras dia lagi Pak. Kenapa? Coba kalau firman itu tidak datang sama dia dan ada di dalamnya, nggak mungkin dia melakukan itu semua. Karena apa? Daging ini adalah daging dosa. Ini harus dimatikan dengan apa? Dengan firman, dengan Roh Kudus. Kalau saudara baca banyak firman Allah, ini baca banyak firman Allah, perhatikan, maka ini akan memimpin saudara dan menguasai hidup saudara, maka otomatis daging itu akan sirna. Otomatis. Tapi kita tidak tahu caranya bagaimana. Tuhan matikan daging saya, Tuhan matikan daging saya.
saya sampaikan, saya pernah alami hal itu. Sederhana bukan? Sederhana. Gak perlu kita berdoa. Ala Pentakosta kita berdoa, Tuhan matikan daging saya, Tuhan matikan pikiran saya. Enggak berlaku itu. Kalau saudara tidak pernah membaca firman, membaca pesan. Tidak tahukah saudara, pesan Brother Branham yang saudara baca, ya, itu bukan saya anggap sebagai Alkitab yang kedua Anda, tapi itulah bagian daripada Alkitab. Itu kalau saudara hidupi itu firman, satu saja dari pesan Nabi itu, maka dahsyat akan terjadi dalam hidup. Satu revival kebangkitan dalam hidupmu yang akan membangkitkan engkau dan mensirnakan segala perbuatan daging. Tapi kita sering tidak tahu. Kita asal baca, ya, sehingga kita tidak tahu kita menghadapi pencobaan, menghadapi masalah. Kenapa bangsa Israel terseret dengan 8 perintah yang lain? Kenapa? Ya, karena dia tidak pernah mendengarkan apa yang Musa katakan. Sama halnya saat ini, kita pun akan terseret dengan orang lain. Kenapa? Kita tidak pernah membaca apa yang William Marion Branham katakan. Gampang diseret. Ayo ikut. Pengajaran ini ikut. Tapi adakah itu semua di dalam Alkitab? Ada. Saya katakan kami selalu Turim dan Tumim kita apa? Ini. Segala perkataan Nabi manapun, kalau tidak ada dalam Urim dan Tumim kita, di dalam Alkitab adalah sesat. Ya, tadi saudara berkata begini. Amin. Termasuk Brother Branham. Iya. Karena dasarnya jelas. Brother Branham tidak pernah keluar dari dasar Alkitab. Jadi kita harus tahu ketegasan kita. Sehingga apa yang dikatakan tadi? Apa? Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Akibat dari ini kita kehilangan pegangan kita yang teguh. Kasihan sekali. Urapannya sama. Amin. Semua Yoel berkata di akhir zaman, aku akan mencurahkan rohku ke semua manusia. Urapannya sama, tapi berjalannya itu yang lain. Harus hati-hati kita. Dan saya rindu segala sesuatu yang bersih, dan Tuhan tidak mau ada sumbatan-sumbatan. Ya, sudah tahu apa yang terjadi di orang-orang Israel ketika mereka menerima mana? Musa katakan apa? Engkau dapat mengumpulkan mana? Ya, bagi kebutuhan keluargamu. Betul? Artinya secukupnya. Tapi mereka mengumpulnya berapa? Banyak. Akhirnya besoknya ada ulat-ulatnya berulat. Kenapa itu? Mereka tidak pernah memperhatikan apa yang dikatakan oleh pimpinan mereka, yaitu Musa. Sama halnya dengan air jam. Sudah keluar dari apa yang dikatakan oleh pimpinan kita. Tahu mana lambang apa? Lambang firman. Firman itu ada di mana? Di sini, di hati. Amin. Sudah tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan ini? Maka mana yang dalam hati saudara-saudara sekalian itu busuk semuanya.
Saya rindu supaya jemaat semakin hari semakin dewasa. Saya rindu di sini tidak ada namanya iri dengki. Saya rindu di sini tidak ada namanya kesombongan ataupun apapun. Saya rindu di sini tidak ada namanya mementingkan diri sendiri. Saya rindu semakin bertumbuh dewasa, semakin tahu apa yang menjadi bagiannya di dalam tubuh Kristus. Lihat Musa, ya, tidak mudah untuk memimpin manusia. Dia berkata, kenapa Musa tidak mau? Karena dia tahu karakter manusia itu, dia tahu. Makanya dia tidak mau. Tuhan, jangan aku dan Tuhan. Yang lain aja dan Tuhan tahu. Tapi Tuhan sudah menetapkan Musa. Ya, dia sudah menetapkan sebelum dasar ini dijadikan untuk memimpin keluar dari tanah Mesir, bangsa keluar dari tanah Mesir. Kalau bisa yang lain saja Tuhan. Dia nggak mau, cuma bawa apa? Sebuah tongkat. Dia bawa tongkatnya. Bisa sanggup Musa? Pikiran manusia nggak bisa. Tapi Tuhan menginginkan lain. Musa, ya Musa mau menolak. Akhirnya pernah Tuhan sempat mau marah dengan Musa, tapi Tuhan bilang, ambil Harun, saudara, untuk berbicara, ya kepada mereka. Pakailah, saudara. Karakter manusia itu kadang-kadang, paling karakter itu bertobat baru. Yang bertobat aja masih banyak. Karena tidak bertumbuh. 2 orang yang selalu mendengarkan apa yang Musa katakan. Yosua dan Kaleb masuk ke tanah kan. Yosua tidak pernah terseret dengan orang-orang yang lain. Ya. Karena Roh Kudus itu akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran Tuhan, sehingga kita akhirnya sempurna dan pikiran kita akan tunduk sepenuhnya kepada firman Allah. Roh Kudus itu akan memimpin kita. Firman yang sama itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya katakan pada saat ini, saya rindu supaya kita benar-benar bertumbuh. Jangan setengah-setengah. Ya Bapak Ibu ya, jangan setengah-setengah. Saat tidak namanya setengah-setengah. Bapak saya masih hidup. Waktu SMA dia masih pakai seragam. Saya masih ingat perkataan saya. Dia berkata, kamu tidak tahu bahwa orang seberang itu banyak yang Kristen, apalagi ini orang Kristen. Saya katakan, waktu masih SMA saya berkata kepada bapak saya, Pak, saya sudah dewasa dan saya tahu menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar. SMA sudah berkata dengan demikian. Mungkin bapak saya lupa, tapi saya ingat perkataan saya. Dari situ bapak saya tidak pernah marah saya lagi. Mau pulang jam berapa mau pulang jam berapa, tidak pernah. Saya pernah pulang jam berapa? Jam 12 malam. Bapak saya bukain pintu tiap malam. Betul. Pulang pagi pernah. SMA loh. Berangkat jam 7 pagi, pulang jam 11 malam. Luar biasa kan? Artinya sekolahnya itu luar biasa. Habis dari sini saya langsung bersekutuan. Hanya Bro Moli masih ada saksinya. Pulang-pulang rumah ya Bro ya. Ketemu bapak kan. Malam Pak. Malam. Dulu ya kan. Sekarang sudah dirubah dia. Amin. Iya. Karena saya tahu bahwa saya punya pegangan satu. Saya tahu dan inilah pegangan dengan saya pegang sampai selama-lamanya. Dan saat ini saya tidak pernah goyah dengan apapun juga. Ada pengajaran masuk hamba Tuhan yang demikian, saya bilang maaf. Brother Martinus, I cannot support you. Pernah saya berkata demikian hamba Tuhan. Dan waktu saya tidak dapat mensupport Anda, itu pernah saya katakan, sorry brother, kamu tahu bukan manusia yang mensupport saya, Yesus Tuhan saya yang mensupport saya. Amin. Karena saya punya pegangan yang teguh dan saya tidak akan pernah beranjak dari pegangan itu.
masuk begini. Sorry. Saya pernah berkata dengan seorang di sini, boleh kamu khotbah, tapi kalau kamu khotbah di luar dari apa yang dikatakan benar-benar, saya suruh turun Anda. Saat itu, saya tidak mau kecolongan 2 kali. Ya, kalau Anda mau silakan. Saya lihat dulu, ini, oke, saya akan berkhotbah, silakan. Tapi maaf, ketika saudara melenceng daripada Alkitab, saya akan turunkan Anda pada saat itu juga Anda khotbah. Karena ini hak otoritas. Saya sanggup untuk menurunkan hamba Tuhan di sini yang berkhotbah melenceng daripada Alkitab. Karena banyak sekarang penafsiran. Pesan itu tidak perlu ditafsirkan lagi, bacakan saja, cukup. Amin. Bacakan aja, ini saya bacakan tuh. Nah, ini yang benar-benar mau, bacakan. Tidak perlu ditafsirkan lagi, kono gini, enggak. Tapi kalau kita nggak bertumbuh dan mengenal pesan sepenuhnya, gampang sekali dikecohkan. Hal ikut sini ikut, hal ikut sana ikut. Wah, berapa kali hamba Tuhan mengajak saya untuk ikut, saya nggak mau. Ya. Tapi Tuhan tahu bagaimana hati kita semuanya. Amin. Tuhan tahu bagaimana hati saudara. Ya. Supaya kita tahu jalan mana yang harus kita ikuti. Kita lihat, kita akan sampai ke rumah Bapa tanpa bintang. Orang manusia akan sampai ke Yesus tanpa bintang. Ya, bintang itu harus bintang terang. Jangan banyak bintang sekarang ini. Ya, banyak bintang sekarang ini. Banyak bintang mana yang harus kita ikuti? Hanya ada satu bintang yang kita ikuti di zaman ini. Iya. Dan bintang itu sudah bercahaya. Kita menangkap gak cahaya? Tergantung dari Bapak ya. Semakin saudara masuk lebih dalam, semakin saudara tahu apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, benih firman Allah tidak dapat bertumbuh di dunia melalui pengetahuan. Jika pengetahuan telah bercampur dengan iman, maka benih itu akan mati. Benih itu bercampur dengan iman, ya apa namanya? Pengetahuan telah bercampur dengan iman, benih itu akan mati. Ya. Jadi jangan kita pakai pikiran kita. Kita coba ya tafsirkan ini begini. Enggak. Kalau saya bacakan saja, saya pernah dinasihati oleh seorang hamba Tuhan. Dia berkata demikian, Brother Martinus, kamu tidak perlu melihat hamba Tuhan yang lain. Kamu tidak perlu melihat atau ini hamba Tuhan yang lain. Enggak. Kamu boleh mendengarkan dia, tetapi yang kuncinya adalah apa yang dikatakan oleh Brother Brennan. Itu saja. Di sini banyak yang bisa bahasa Inggris. Ya. Saudara, sekarang kita mau mengelak bagaimana? Dulu buku pesan tidak ada. Sedikit. Dan sulit sekali ditemukan. Sekarang, saudara bisa bahasa Inggris, pesan Tuhan sudah menyebar di mana-mana. Di iPad juga ada, di handphone saudara sudah ada. Sekarang ada juga bentuknya SD card itu sudah ada. Banyak sekali. Jadi nanti kita akan tanya, Tuhan harus buku pesan yang ada. Gimana saya mau baca? Nggak ada lagi komentar gitu nanti di surga ya. Nggak ada lagi komentar gitu. Mana bukunya Tuhan? Saya nggak dapat Tuhan. Kalau sudah nggak dapat, ada. Saya akan kasih. Dan lagi komentar itu nanti di surga. Tuhan sudah siapkan melengkapkan semua. Tergantung mau nggak kita membacanya. Ya. Sehingga tidak ada lagi dalam hati kita itu curiga atau ini begini loh nanti lo, ini nanti begini loh. Enggak.
Saya nggak pernah curiga kepada saudara. Ya, saya senang apabila saudara-saudara itu jauh lebih hebat daripada saya. Amin. Betul? Saudara lihat, sekarang saudara ini jadi orang dunia aja tahu. Ini dunia ini tahu. Ya, guru namanya guru itu lebih senang jika muridnya lebih tinggi daripada dirinya. Betul? Dia tak pernah ini, dia tak pernah curiga. Kamu saya ini, kamu udah. Saudara, misalnya siapa? Brother Tunggul sekarang di mana? Oh, saya sudah begini sekarang. Oh, saya begini. Gini gak gurunya di guru sekolah SMA-nya? Enggak, dia tetap menjadi guru SMA. Itu. Tetapi banyak sekarang lain. Ya, lain. Saya tidak pernah iri saudara hebat, saudara berhasil, saudara beli ini. Oh, saya sangat bangga. Ya, paling saya nasihati, jangan lupa engkau tetap di dalam Tuhan. Enggak. Nah, tetapi kenapa kita tidak bertumbuh? Nah, seringkali pengetahuan itu telah mencampuri iman kita, sehingga benih yang kita terima pada saat ini mati lagi. Benih yang kita terima pada saat ini mati lagi. Apalagi kalau orang itu sudah tidak connect. Itu yang susah. Tahu sudah tidak connect? Tidak connect dengan apa yang disampaikan. Ada dasar mungkin dengan orang itu, ada dasar mungkin tidak suka dengan saya, itu pasti tidak akan masuk. Jelas. Ya. Dan spirit itu harus kita buang dari tempat ini. Spirit itu tidak percaya. Saya mau tempat ini dibersihkan dan semakin bersih, walaupun kita kecil. Karena kalau dasarnya saja kita sudah tidak benar, nggak akan connect Bapak Ibu. Saya cuap-cuap 5 jam juga tidak akan masuk. Kenapa? Karena tidak ada lagi kepercayaan. Nah, perhatikan. Ya. Ini saya sudah berbicara, sudah di luar daripada konteks. Tuhan mau kita memperhatikan hal ini. Dan saya lihat di tempat ini banyak hal yang demikian. Berdoa kepada Tuhan. Ya. Saya tidak pernah mau dihormati. Bukan saya yang harus saudara hormati, Tuhan yang dihormati. Saya mau saudara tetap hidup di dalam pesan yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Kalau saudara masih terseret-seret, berarti kita belum dewasa. Dan saya mau kita dewasa semua di tempat ini menanggapi hal ini. Ya, karena Tuhan mau. Ya, bukan apa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Seringkali kita menuntut Tuhan, apa yang kau boleh berikan? Tuhan sudah banyak memberikan segala sesuatu kepada kita, tapi kita seringkali tidak tahu. Saat ini saya tidaklah perlu berbicara. Dari dulu saya berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan bagi jemaatmu di tempat ini? Dan saya sudah melihat ke depan bagaimana kondisi jemaat ini. Ya. Saya sudah jauh-jauh hari berkata kepada saudara, waktu hari Kamis sudah kita Kamis atau kapan? Kamis saya datang tempat saya, sahur. Rabu. Ya, Rabu dia datang tempat saya. Saya katakan, saya tahu bagaimana kondisi jemaat ini. Tapi siap gak kita untuk menerima hal itu semua? Dan saya sudah berdoa berkali-kali, Tuhan akan mengatakan hal ini bagi jemaat di tempat ini. Tapi sudah siap gak iman kita? Sudahkah kita bersatu hati untuk melakukannya? Kalau belum diberikan kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi. Dan saya mau kita semua dewasa. Kita mau kita bertumbuh, benar-benar bertumbuh. Dan saya dapat melihat kondisi jemaat tempat ini. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dan Tuhan telah memberikan itu. Bersihkan dulu hai hambaku semua hal yang tidak benar di tempat ini.
sebelum aku melakukan sesuatu bagi gereja di tempat ini. Dan Tuhan akan pulihkan gereja di tempat ini. Kalau saudara masuk benar-benar sungguh-sungguh akan masuk ke dalamnya dan lihat, itu akan terjadi. Saya bukan tidak bergumul untuk gereja ini. Saya baru mendapatkan beberapa bulan yang lalu. Dan kalau saya sudah melihat dan Tuhan sudah berbicara, ini pasti akan digenapi. Karena saya tetap percaya dengan Tuhan. Tapi lebih dahulu, apa yang sudah kulakukan untuk Tuhan? Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah tentang Simpson. Simpson telah buta. Kenapa? Karena kebodohannya. Dia lebih mengikuti hawa nafsu daripada apa yang dikatakan roh, sehingga dia tertipu oleh Delila. Tapi Simpson sadar. Simpson sadar dan bertobat, dan saat itu dia, Tuhan, aku rela mati untuk Engkau. Bersama-sama dengan orang-orang Filistin pada saat itu. Dia minta satu kali lagi, Tuhan. Saya tidak sadar dengan hal itu. Simpson saja bertobat, Bapak. Dan saya mau kita bertobat semua, termasuk saya, harus bertobat ke hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya ada pemulihan kembali dalam hidup kita. Nggak akan, saya katakan, saudara gua tidak akan diberkati oleh Tuhan. Itu sudah rumus Tuhan. Saudara mau pergi kemana? Saya pernah dulu mau hilang dari peredaran. Saya pergi, kalau bisa saya tenggelam di laut supaya Tuhan kata di saya. Tapi nggak bisa, saya berenang. Kelemahan saya gitu, saya nggak bisa berenang. Gimana saya mau tenggelam di laut, Tuhan? Saya nggak bisa berenang, saya pernah lari. Tapi ketika saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, saya pegang aku dan saya bertawar, saya kembali lagi, dan Tuhan pulihkan hidup saya. Dan saya tidak takut lagi dengan apapun juga. Seringkali saya berkata, lebih baik Tuhan saya mati di medan pertempuran daripada mati tidur nyenyak di rumah. Lebih baik saya mati Tuhan di medan pertempuran daripada mati tertidur nyenyak. Nggak mau saya. Karena sudah sebelum saya paham, saya sudah berkata demikian dengan Tuhan. Hidupku, tubuhku ini Tuhan, rohku, jiwaku sudah aku persembahkan kepada. Kalau aku mati Tuhan, aku mati tidak mau berdiam diri. Tidur enak, apalagi di rumah sakit. Malu mempelai Tuhan matinya di rumah sakit. Tuhan mau. Mari saudara, saya berkata terus terang kepada saudara, dan saya ingin supaya kita semakin dipulihkan oleh Tuhan. Ya, datang sama Tuhan. Kalau ada sesuatu dengan saya, saudara bisa kompromi dengan saya. Saya sudah berkata, saya bukan tidak mau ditegur. Saya siap untuk ditegur oleh saudara. Tapi sesuai dengan Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, saya tidak mau mendengar. Ya, datang aja sama saya. Berbicara, enak kan? Pak, saya berantem dengan Bapak demikian. Enak. Ya, saudara tidak tahu. Mungkin saya tidak tahu dengan apa yang saudara. Saya tahu kalau saudara. Ya, karena saya setiap saat berdoa bagi saudara. Dan Tuhan melihatkan sesuatu kepada saya. Jadi saya tahu. Jangan kira saya ini nggak tahu apa-apa. Saya tahu. Lihat Musa. Musa jangan kira nggak tahu. Musa tahu. Pilih kadang di kanan Musa tahu. Saya pun juga tahu apa yang saudara kumpulkan, apa yang saudara sedang ini kan saya tahu. Bagaimana perasaan saudara saya tahu. Kadang-kadang
istri saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mimpi tentang saudara, dia ceritakan kepada saya. Mari kita berdoa sama-sama. Kadang-kadang saya juga berdoa bagi saudara, saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya bilang sama istri saya, kita berdoa sama-sama. Itu nggak ada yang lain. Saya mau supaya jemaat ini semakin bertumbuh. Amin. Saya mau jemaat ini semakin berubah di hadapan Tuhan. Ya, saya yang dulu seperti saat ini tetap sama, gak pernah berubah. Ya, kalaupun saya mendapatkan sesuatu lebih dari Tuhan, itu untuk kita semua. Saya rindu, saya sudah berkata kepada saudara, mimbar ini sudah siap. Dan ini diperuntukkan untuk jemaat di tempat ini. Kalau saya panen dapat sesuatu berkat, saya pasti akan merubah segala sesuatu sehingga tempat ini semakin sempurna. Dan Tuhan katakan, kamu harus memperbaiki yang kecil-kecil. Ya sudah. Oh, inilah apa yang akan saya lakukan bagi jemaat di tempatnya. Amin. Dan saya rindu bukan kita menjadi takabur, tetapi kita semakin hari harus semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Satu lagi apa yang dikatakan oleh Brother Branham. Saya tetap masih akan melanjutkan hal ini. Lakukanlah yang benar. Ya, saya mau ingatkan kepada saudara kembali hal itu yang saya katakan. Lakukanlah yang benar. Itu adalah kewajibanmu kepada Tuhan. Jadi kewajiban kita adalah melakukan yang benar. Betul? Bukan yang baik. Yang baik itu belum tentu benar. Jadi lakukanlah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pesan Nabi Tuhan. Bukan yang baik. Saya tidak baik. Karena manusia yang tidak yang baik. Ya. Berpikirlah yang benar. Lihat. Setelah lakukan yang benar. Berpikir yang benar. Amin. Berpikir apa? Segala sesuatu. Pikirkanlah dengan benar. Berpikirlah yang benar. Jangan saya berpikir saudaraku ini demikian. Oh enggak begini. Itu namanya sudah menyalahi. Berpikirlah yang benar. Mau berpikir yang benar? Untuk saudara kita? Amin. Berpikir yang benar. Jadi kadang-kadang saya juga ditegur Tuhan oleh dengan hal ini. Oh ya Tuhan, ya ampuni saya. Saya akan berpikir yang benar tentang saudara. Ampuni saya. Berpikir yang benar. Itulah kewajibanmu kepada dirimu sendiri. Jadi lakukan yang benar. Kewajiban kita kepada Tuhan. Berpikir yang benar. Kewajiban kita kepada diri kita sendiri. Betul? Jadi lakukan yang benar, berpikir yang benar. Mulai saat ini tidak ada kita berpikir yang tidak benar kepada saudara kita. Amin. Wah, kalau semuanya kayak gini luar biasa. Tanpa ada rasa curiga dan saling terbuka. Wise. Misalnya saya nggak punya cabai merah, Pak ada cabai merah nggak Pak? Ya tanya aja sama istri saya. Ya kan? Nah, enak. Pak punya duit nggak Pak? Minta duit dong Pak? Ya saya kasih. Ya kan? Pernah saya begitu. Haleluya, betul. Nggak ada saya begitu. Kalau saya ada, saya kasih. Ya. Cuma Pak minta dong 10 juta. Wah. Itu buat apa sekarang? Pertanyaannya. Kalau misalnya Pak saya udah gak makan lagi Pak.
Pak, aku mau kontrak nih Pak, gimana ya Pak ya? Aku kurang duitnya masih oke lah, ya kan? Tapi ingat kalau pinjam, betul kan? Jangan pinjam, nggak dikembalikan, salah juga itu, betul? Satu sedang kalau orang pinjam, saya kasih pinjam. Kalau minta saya kasih, minta akan kembali itu. Ini saya kasih, lalu saya kasih kan? Loh, jangan salah Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan saya mau ngasih misalnya 50, kadang-kadang Tuhan suruh kasih 500. Bisa itu terjadi. Kenapa enggak? Ini baru 10 sama 500. Kasih duit dia 10 juta. Mau? Tuhan juga tahu kan? Tuhan juga tahu, ya kan? Kemampuan kita, betul nggak? Dulu saya mau ngasih orang, Tuhan saya belum bayangin aja. Saya pernah disuruh kemarin, saya udah siapkan duit. Saya kasih kantor. Ya, di dalam dijawab. Kenapa kau kasih sekian? Kasih dia 2 kali lipat dari apa yang kau. Saya ngomong sama istri saya. Aku mau kasih sekian. Tapi Tuhan bicara sama aku, suruh kasih 2 kali lipat dari ini. Ya udahlah, kalau Tuhan udah bicara, kasih. Coba, mendukungkan istri kita kan? Enak kan? Coba sih, ngapain sih kasih banyak-banyak? Repot. Sedikit aja, repot itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita harus terbuka juga dengan suami istri ini kan? Betul kan? Nah, satu saudara kalau ada, saya nggak suka-suka. Apalagi saya tahu saudara butuh. Ya, saudara bisa lah kenal siapa yang sudah lama dengan saya. Ada. Ya, karena hidup saya sudah untuk Tuhan. Saya tahu semuanya dari Tuhan, saya akan kembalikan kepada Tuhan. Tapi lihat hasilnya setelah saya ikuti ini, lihat hasilnya. Lebih dari itu Tuhan kasih. Amin. Kadang-kadang kita hitung-hitungan. Saya pernah ada seorang hamba Tuhan datang, baru pertama kali dia datang, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Setelah mau pulang, dalam hati berbicara, kasih hamba Tuhan sekian. Ya. Berapa Tuhan? Sekian. Bikin saya kan baru kenal, betul kan? Baru kenal pertama kali, kasih sekian. Dan langsung saya ini, saya amplop Pak. Saya taruh, Pak, ini ada berkat dari Tuhan. Tahu saudara, apa yang terjadi? Dia meluk saya, dia bilang, memang Pak, hari ini memang saya butuh berkat daripada Tuhan. Karena hari ini saya mau belanja. Sudah kosong makanan di rumah. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang Tuhan ingin lakukan, tapi kita turunkan apa yang ada di dalam hati kita, dan kita akan diberi kepekaan dan semakin diberi kepekaan oleh Tuhan untuk melihat segala sesuatu. Dan saya dapat menangkap gereja lokal di tempat ini dan sudah mendapatkan sesuatu sinyal dari Tuhan. Tapi tergantung daripada saudara sekalian. Mau maju? Mari kita maju sama-sama. Saya tidak mau menunda-nunda lagi kemajuan kita. Dan yang terakhir, dan Anda terikat untuk menghasilkan yang benar. Jadi kita ini semua sudah terikat, tidak bisa lagi, harus menghasilkan yang benar. Jadi kalau ada kita melakukan tidak benar, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Baik apa yang kita lakukan, baik apa yang kita pikirkan, untuk menghasilkan yang benar. Amin. Siap? Mari kita hasilkan yang benar dari kehidupan kita saat ini. Mari kita menghasilkan buah mempelai itu di tempat ini. Amin. 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 Saya kira tidur semua. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Kita akan pujian kepada Tuhan. Haleluya.
Jesus. Haleluya. Elohim. Glory Jesus. Saya undang kita berdiri. Haleluya.